Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, ahlan wa sahlan. Kembali lagi bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang sholat berjamaah. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, maka di video kali ini kita akan membahas dan mengulang-ulang kembali pelajaran fikih tentang sholat berjamaah. Apa saja sih yang telah kita pelajari tentang sholat berjamaah ini? Oke, marilah kita mengulang kembali dan simak baik-baik ya. Sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh seorang makmum. Jadi, sholat berjamaah ini dilakukan bersama-sama, paling sedikit dilakukan oleh dua orang, yaitu imamnya dan seorang makmumnya. Sholat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Imam berada di depan dan makmum berada di belakang imam. Gerakan makmum selalu serentak dan gerakan makmum tidak boleh mendahului imam. Di dalam sholat berjamaah, gerakan imam dan makmum harus sama. Hukum sholat berjamaah ialah sunnah muakkad. Nah, artinya sunnah muakkad ini adalah sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib, khususnya bagi seorang laki-laki. Ada beberapa sholat yang disunahkan dikerjakannya secara berjamaah. Yang pertama, sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, sholat idul fitri. Yang ketiga, sholat idul adha. Yang keempat, sholat tarawih. Yang kelima, sholat jenazah. Yang keenam, sholat istisqa atau disebut juga dengan sholat meminta hujan. Yang ketujuh, sholat gerhana matahari. Dan yang terakhir, sholat gerhana bulan. Di dalam sholat berjamaah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari dan kita pahami, yaitu syarat sah menjadi imam dan makmum, kemudian cara memberitahu imam yang salah, dan keutamaan sholat berjamaah. Syarat menjadi imam yaitu laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan, perempuan mengimami jamaah perempuan. Bacaan imam harus benar, fasih, dan tidak riya. Mengetahui hukum-hukum sholat, mengetahui syarat dan rukun sholat, sanggup melaksanakan sholat, dapat diterima oleh jamaah, paling tua umurnya dan mulia akhlaknya, tidak fasik dan tidak sombong, tidak tertuduh melakukan kejahatan, tidak meminta bayaran, dan tidak batal sholatnya karena murtad atau pindah dari agama Islam. Makmum tidak sah jika mengikuti imam yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang belum balik atau belum dewasa. Yang kedua, orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. Yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Yang keempat, orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat, orang yang meminta bayaran sebagai imam, kemudian orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Bagaimanakah sikap makmum dalam sholat berjamaah? Sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. Kemudian, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Ketiga, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian, makmum harus mengikuti gerakan imam.
Jadi kalau imamnya ruku, maka makmumnya mengikuti ruku, tetapi tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum harus berdiri di belakang imam. Dan yang terakhir, jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Jadi, imam laki-laki boleh mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Sedangkan imamnya perempuan tidak boleh jamaahnya laki-laki, hanya boleh perempuan saja. Cara memberitahu imam yang salah. Apabila yang mengetahui kesalahan jamaah atau makmum laki-laki, maka mengingatkannya dengan membaca tasbih Subhanallah. Apabila yang mengetahui kesalahan jamaah atau makmum perempuan, maka mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan. Tepuk tangan yang dilakukan cukup sekali saja. Sholat berjamaah mempunyai banyak manfaat. Di antaranya yaitu saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan, melatih diri menjadi seorang pemimpin, merasakan sebagai orang yang dipimpin, berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji, sebagai penguat tali silaturahmi antara kaum muslimin, saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, serta memberi dorongan kepada yang lain agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Cara pengaturan shaf dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berdiri di samping kanan imam. Jika seorang imam menjadi imam dari 2 orang laki-laki, maka makmum 2 orang laki-laki ini berdiri di belakang imam. Sedangkan jika imamnya seorang perempuan dan 2 makmum perempuan, maka makmum ini berdiri di sebelah kanan dan sebelah kirinya imam. Seorang menjadi imam dari banyak orang, shaf atau barisan yang pertama yaitu laki-laki dewasa, kemudian disusul oleh anak-anak, kemudian perempuan dewasa. Berdasarkan dari hadis Rasul, hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah SAW menempatkan kaum lelaki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum perempuan di belakang anak-anak. Shaf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Shaf atau barisan yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk membiasakan sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pahala sholat berjamaah lebih besar dibanding dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah mendapat 27 derajat, sedangkan sholat sendirian mendapat 1 pahala. Orang yang sholat berjamaah ialah orang yang sholat bersama-sama, sedangkan orang yang sholat sendirian disebut dengan munfarid. Itulah materi sholat berjamaah yang telah kita pelajari pada semester ini. Oke, coba sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Apa hukum sholat berjamaah? Ya, betul. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Seorang makmum perempuan memberitahu imam yang salah dengan cara bertepuk tangan 1 kali. Sholat berjamaah di masjid setelah shaf laki-laki dewasa, selanjutnya adalah shaf anak laki-laki. Alhamdulillah, dari ketiga soal yang tadi kalian sudah bisa menjawab. Teruslah dipelajari melalui video ini
atau kalian bisa baca-baca di buku halaman 55 sampai dengan 76. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai di sini saja. Semoga PTS-nya berjalan dengan lancar. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.